Halo, kita jumpa lagi ya. Sekarang kita akan sedikit menyinggung tentang Web API atau Application Programming Interface. Ini merupakan layanan yang mengizinkan dua aplikasi untuk terkoneksi dalam jaringan sehingga mereka dapat berinteraksi seperti melakukan pengiriman data dan penerimaan sebuah data. Ini contohnya dari gambar ya. Sini misalnya ada database, kemudian dia dibikinkan Web API. Nah, untuk mendapatkan data ini, beberapa platform seperti mobile, web, sama desktop akan menggunakan metode-metode yang tersedia seperti get, post, put, sama delete. Dan respons dari servernya atau web service-nya akan dikirimkan menggunakan format JSON atau XML. Jadi, ketiga platform ini akan mendapatkan data secara lebih cepat gitu. Berikutnya, kenapa sih kita pakai API gitu kan? Kenapa harus pakai API? Pertama itu, pengembangan aplikasi nanti jauh lebih cepat. Kenapa? Karena misalnya nih, kamu in case ada aplikasi cuaca gitu kan. Daripada kamu bikin server dan mengelolanya untuk mendapatkan data cuaca, mendingan kamu memanfaatkan API yang udah menyediakan data cuacanya, jadi kamu tinggal pakai aja gitu. Dan itu akan menyebabkan pengembangan aplikasi lebih cepat lagi. Berikutnya ada lintas platform seperti gambar ini ya. Jadi kalau kita pakai API itu, yang bisa pakai itu bukan hanya satu lintas platform, satu platform aja, tapi bisa beberapa platform sekaligus seperti mobile, web, sama desktop juga bisa menggunakannya, karena ini secara bisa dipakai di itu ya, secara luas gitulah ya. Kemudian ada efisiensi waktu pengembangan. Ini sebenarnya masih ada korelasi sama poin pertama. Jadi kalau kamu pakai API, otomatis kan kamu nggak usah mikirin lagi tuh service yang mengenai data yang telah tersedia. Jadi waktu pengembangannya akan dipangkas dan lebih cepat lah harapannya. Berikutnya, ini adalah contoh dari API public ya, karena dia bersifat public, jadi bisa diakses oleh siapapun. Contohnya di ini aja lah ya, tak klik yang ini. Oh, bentar. Kita coba klik yang ini. Nah, di sini ada beberapa daftar seperti, coba sini contohnya dari Wikipedia. Jadi kalau kamu pakai API dari Wikipedia, ketika diklik dia akan melakukan respon seperti ini. Ini adalah format JSON ya, nanti kita jelaskan di video berikutnya mungkin biar nggak terlalu panjang, biasalah ya, kepanjangan males juga ngeditnya. Ini ada format tipe objek sama array seperti itu. Jadi ini ada array di dalam objek. Nah, kemudian apa sih itu REST API? Jadi REST API itu adalah Representation State Transfer. Ini sebuah arsitektur yang secara standar tersedia di Web API. Ini dipilih karena simple dan mudah dipahami oleh manusia, karena mendukung berbagai format seperti TXT atau text, JSON atau JavaScript, Object Nation, serta XML. Contohnya kayak gini ya, dia akan respon berupa JSON. Berikutnya ada yang namanya protokol HTTP. Ini adalah sebuah protokol yang memungkinkan aplikasi untuk bertukar data antara klien sama server. Nah, protokolnya itu ada beberapa metode ya. Di antaranya ini ada post, ini untuk membuat data atau create, get atau untuk membaca data atau read, serta put untuk mengambil data, dan delete untuk mengambil data. Ini seperti kayak itu ya, kayak CRUD. Cuman ini istilah yang ada di protokol HTTP. Seperti itu.
Nah, untuk menggunakan ini, teman-teman bisa nyoba menggunakan aplikasi namanya Postman. Ini adalah sebuah API caller. Jadi kita bisa mengsimulasikan transfer data dan mengirim data, transfer data dan menerima data menggunakan Postman ini. Coba kalau teman-teman belum download, silahkan di-download dulu ya. Sini coba Postman. Nah, kalau di sini dulu, di-download dulu. Kalau udah, ini kita coba. Ini tak buka. Terus kita bikin baru ya. Misalnya, aku mau panggil nih API ini pakai request.in. Kalau kita klik send, nah dia akan melakukan respon dan hasilnya kayak gini resultnya. Ini ada objek dan ini ada array. Formatnya JSON ya biar gampang dibaca. Nah, kalau misalnya ini kan formatnya berarti page ya. Coba kalau kita usernya sama dengan 2 gini. Nah, yang muncul hanya ID 2 kayak gini. Ini karena dia pakai yang ada di URL ini. Nah, untuk mengirim datanya atau untuk postnya, coba kamu ke body sini ya, coba ke, nah dipindah ke sini. Kemudian untuk keynya ini kebetulan aku udah tahu, jadi name sama job. Misalnya namenya Dermawan. Sama misal jobnya Android developer. Kalau kita klik send, pastikan ini udah post ya. Post untuk mengirim data atau untuk membuat data, get untuk membaca data. Coba kita klik send. Responnya nah seperti ini, ada nama, job sama ID sama waktu dibikinnya. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya tentang web API. Berikutnya nanti kita akan menyinggung tentang JSON. Nah, setelah JSON mungkin kita akan praktek langsung menggunakan Android Studio untuk membuat aplikasi di Android untuk memanggil API. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya dan dadah.